طيب الذي يحضر درس معنا، درس في آداب العالم والمتعلم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو سمحت مروحة. Abnai talaba, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, atau yang lebih kita kenal dengan Mbah Hashim. Baik. Ana salah nasi itu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kembali. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinin." Masyaallah. Ini potret ulama salaf terdahulu. Ketika mereka belajar adab, bukan setahun dua tahun, bertahun-tahun. Para ulama salaf zaman dahulu ya belajar adab. Ya. Dan ini sekaligus menunjukkan ya bahwasanya ulama salaf memberikan perhatian yang sangat penting terhadap adab dalam menuntut ilmu. Naam. Wa an Sufyan ibn Uyainah, dari Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur utama dalam segala hal, termasuk dalam masalah adab. Wa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Segalanya ditimbang dengan ya akhlak Nabi, sejarah Nabi, dan juga petunjuk Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haqq. Apa yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ya petunjuk Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan adab dan akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam, fahuwal haqq, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwa batil, dan segala hal yang menyelisihinya adalah batil alias tidak benar. Dan inilah perkataan salah seorang ulama salaf terkenal. Bahkan dalam masalah adab kita wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Naam. Wa an Habib bin Syahid, dari Habib bin Syahid, qala li ibnihi, beliau berkata kepada anaknya, ishabil fuqaha, wahai anakku, berkawanlah engkau dengan para ulama ahli fikih. Karena memang yang namanya ulama ahli fikih itu adalah ulama yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan derajat ulama yang paling mulia, asma wa a'la darajatil ulama al-muhaddis al-faqih. Derajat ulama yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu ulama yang pakar hadis sekaligus pakar ilmu fikih, seperti itu. Karena setiap faqih muhaddis, ulama ahli fikih pasti ahli hadis, bukan kebalikannya. Contohnya zaman Imam
Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Banyak yang belajar hadis, banyak. Apakah mereka menjadi ulama fikih? Enggak. Makanya Nabi bersabda, "Rubba hamili haditsin laisa bifaqih." Bisa jadi yang membawa hadis, menyampaikan hadis, dia enggak paham dengan apa yang dia sampaikan, enggak mengerti. Seperti itu. Bahkan dalam hal lain, "Wa rubba muballighin aw 'amin sami'." Boleh jadi orang yang mendengar hadis itu lebih paham tentang hadis itu daripada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Seperti itu. Nah, beliau menyuruh anaknya ya untuk bergaul dengan para fuqaha, ahli fikih, ulama. Lianna suhbatal akhyari bidayatu salahin. Karena berteman, bersahabat dengan orang yang mulia itu adalah sebuah awal dari kemuliaan. Awal dari kita memperbaiki diri kita sendiri. Orang lihat, wahai sahibuman, dia ini main sama siapa? Oh, dia main sama Ustadz Fulan. Wah, ini orang saleh. Kita nggak boleh jadi dia bukan orang saleh, tapi karena dia main, bergaul, berteman dengan orang saleh, kecepritan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Masalul jalis as-salih kamathali mada ba'i al-misk, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba." Berteman, berkawan, bersahabat dengan orang yang saleh itu sama. Nabi menggunakan kias di sini, analogi, menganalogikan, sama dengan berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Entah si penjual minyak wangi itu akan memberikan kepadamu minyak wanginya sebagai hadiah, dihadiahkan kepada kita, atau masya Allah ini minyak wangi, masya Allah harumnya merebak banget, kita punya duit, rezeki kita beli dari dia, atau minimal ketika kita berada di sisinya, kita akan mendapatkan wangi-wangian yang indah. Inilah kalau kita berkawan dengan orang yang baik. Bisa jadi kita ikut ketularan baiknya, kita juga jadi baik. Atau dia mengajarkan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, dan ini yang paling minimal, atau minimal orang menganggap kita juga baik. Nah coba kalau bergaulnya dengan orang nggak bener, orang yang malas, masuk kelas malas, tidur-tiduran, sering gaib misalnya. Di alam tahfidz juga tidur. Kalau main juara 1, kabur apalagi. Alhamdulillah. Makan sampai buncit perutnya misalnya. Ini maaf, anda nggak nyindir siapa-siapa ya. Karena perut anda juga buncit gitu. Nah, jadi bukan nggak ada yang anda sindir. Perut anda juga buncit. Ya. Kalau orang udah nikah kayak gitu, ini siapa yang ngurus? Yang kurus ini kalau udah nikah, lihat nanti naik berarti nanti. Biasanya seperti itu, ya. Nah, kalau bergaul dengan orang buruk seperti ini, Nabi permisalkan dengan kanafih al-kir, seperti bergaul dengan pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabaka, entah dia akan membakar bajumu dengan percikan besi, percikan api. Ya, ketika dia pung. Antum pernah lihat pandai besi enggak? Pernah? Pandai besi pernah? Ente pernah lihat pandai besi enggak? Pernah. Itu kalau mau dia itu pakai kacamata khusus biar enggak kena matanya. Pung. Waduh, ngeri sekali. Itu kalau percikan apinya kena baju, bolong. Sampai kulit-kulit ente juga bolong. Atau kalau engkau berada di sisi dia, engkau akan mendapatkan bau yang menyengat, tidak enak. Siapa bilang bau dari tempahan besi itu enak? Wah, udah. A'udzubillah. Belum lagi asap hitamnya, ya Allah. Inilah perumpamaan kalau kita bergaul, berteman dengan orang yang buruk. Kita boleh jadi kita orang baik, tapi ketika kita bergaul dengan orang buruk, ketularan buruknya. Ataupun orang akan mandang kita juga buruk.
ketimpa sial namanya. Ketimpa sial. Ya, seperti itu. Beliau berkata, meminta anaknya untuk bergaul dengan ulama. Ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Ini yang paling penting. Dan belajarlah dari mereka adabnya. Adab-adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Karena hal tersebut lebih aku cintai daripada kamu banyak belajar hadis. Banyak belajar hadis tapi kalau enggak paham, enggak diamalkan, sama saja. Dan ini sekaligus pukulan telak bagi kita. Karena yang maklum di pondok bin Bas kan yang tenarkan sanad-sanad ya. Sanad ini, ijazah ini. Jangan sampai ente tujuannya mau masuk bin Bas atau belajar dengan Ustadz Fulan, dengan Syekh Fulan, hanya ingin dapat sanad doang. Apalah guna ente punya sanad, ente punya ijazah yang banyak. Ya, setebal ini malah. Atau bukan setebal ini. Seperti itu. Tapi kalau ditanya tentang satu permasalahan fikih ente enggak paham, sama aja. Atau ditanya, Ustadz hukumnya, oh afwan, anak enggak tahu. Nah, tapi Ustadz pernah dapat sanad. Ya dapat sanad kayak gitu. Ustadz Rezi yang ngasih pas majelis sama saya tidur. Nah, sama saja itu. Ya. Makanya ke depan kita akan perketat masalah sanad ini. Majelis sama tetap ada, tapi enggak semua kita akan kasih sanadnya. Makanya nanti kita lihat yang main siapa yang berhak saja. Kalau enggak berhak, karena di antara santri itu ada enggak bisa baca malah. Enggak bisa baca. Masa seperti ini kita kasih sanad. Kan aneh. Seperti itu. Enggak layak. Bahkan dia sendiri enggak tahu keutamaan sanad. Paham? Termasuk hadis. Bukan masalah ente banyak hafal atau enggak hadis, tapi masalahnya ente mengamalkan enggak hadis yang ente pelajari itu. Sudah diamalkan belum? Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Orang Yahudi berilmu, akan tapi ilmu mereka membuat mereka masuk surga, justru membuat mereka masuk neraka. Ya. Mereka tahu ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Namun karena hasad dan dengki, walaupun mereka memiliki ilmu yang banyak, sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi ilmu yang mereka miliki tidak membuat mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Hati-hati. Qala Ruwaim, berkata Imam Ruwaim, sebutkan Abu Hasan Ruwaim bin Ahmad bin Yazid al-Baghdadi. Beliau seorang ulama, ya, ahli Quran, mukri kabir, seperti itu. Beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu itu seperti milhan. Seperti apa? Garam. Wa adabaka daqiqan, dan adabmu seperti tepung. Ilmu tanpa adab hambar. Adab tanpa ilmu juga sia-sia. Garam rasanya apa? Asin. Betul tidak? Asin. Kalau ada surat untuk makan garam, no. Tapi kalau Anda punya tepung, Anda taruh garam secukupnya. Anda buat roti, atau mau makan? Mau makan tidak? Jadi adab dan ilmu satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya roti membutuhkan garam, garam juga membutuhkan roti. Ini karena kenapa beliau misalkan dengan roti? Karena orang Arab makanan pokok mereka roti, terbuat dari tepung. Tepung. Nah, kalau kita bukan roti, apa kalau kita? Nasi. Orang Indonesia makan nasi sama sambal ya. Kalau nggak ada sambal, apalagi kalau kayak Ustadz orang Sumbawa, kalau makan nggak ada sambal, nggak enak makan. Kayak belum makan gitu loh. Kayak belum makan, harus ada sambal. Nah.
Kemudian beliau melanjutkan, qala wa qala Ibnu Mubarak, Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Subhanallahil azim. Penting. Kebutuhan kami kepada adab yang sedikit itu lebih urgen daripada kebutuhan kami kepada ilmu yang banyak. Seperti itu. Ini yang berkata bukan ustaz ya, yang berkata seorang sayyidut tabi'in, di antara sayyidut tabi'in, penghulunya para tabi'in, Abdullah bin Mubarak. Wa qila li Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Wahai Imam Syafi'i, bagaimana keinginanmu untuk belajar adab? Faqala, Imam Syafi'i berkata, asma'u bil harfi min, aku mendengar satu huruf dari adab saja. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatanaghamu bihi, seakan-akan seluruh anggota badanku menari untuk mendengar adab tersebut. Wakila, dan ditanyakan kepada beliau, wakila lahu, ditanyakan kepada beliau, wa kaifa talabuka lahu, bagaimana engkau mempelajari ilmu adab? Qala, Imam Syafi'i berkata, talabul mar'il mudillati waladaha, saya mempelajari adab itu seperti wanita yang kehilangan anaknya. Walaysa laha ghairuhu, dan dia tidak memiliki anak selain anak yang hilang itu. Kira-kira seorang ibu kehilangan anaknya, panik tidak? Panik, histeris, semuanya ditanya, dicari kemana-mana, bahkan rela mati demi anaknya. Begitulah Imam Syafi'i ketika mempelajari ilmu adab. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, at-tauhidu yujibul iman, tauhid mewajibkan iman. Siapa saja yang mengesahkan Allah dengan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, nama dan sifatnya Allah, maka wajib dia mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, serta wajib mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib mengimani seluruh syariat agama ini. Faman la imana lahu la tauhidalah, siapa yang tidak memiliki iman maka dia tidak memiliki tauhid. Wal imanu yujibu syariah, dan yang namanya iman mewajibkan syariah. Artinya siapa saja yang mengklaim dirinya mukmin maka dia harus mengerjakan ajaran syariat atau beramal. Aneh, ngaku muslim tapi nggak sholat, ngaku muslim tapi nggak puasa di siang hari bulan Ramadan, ngaku muslim nggak berzakat, ngaku muslim menghina tetangganya, menggibah saudaranya, melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Ini muslim macam apa seperti ini? Itu adalah beliau melanjutkan, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid lahu, siapa yang tidak memiliki syariat artinya dia tidak memiliki iman dan tidak memiliki tauhid. Wa syari'atu tujibul adaba, dan syariat mewajibkan seorang untuk beradab. Karena seluruh ajaran syariat ini banyak bermuara kepada pembentukan karakter pribadi insan yang mulia. Aneh kalau kita lihat orang ngaku mengerjakan syariat Islam dengan benar katanya, namun adabnya malah semakin buruk. Sungguh ini sangat aneh. Contoh, kalau kita sholat, salah satu keutamaan dan faidah sholat yang paling besar seperti Allah sebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Ini salatnya Masya Allah, salat lima waktu dijalankan di masjid lagi, tapi STMJ
STMJ. Apa STMJ? Salat terus, maksiat jalan. Sebagian orang, Ustaz, antum nyebut STMJ apa? Minuman itu ya Ustaz ya? Bukan itu. STMJ singkatan dari apa? Salat terus, maksiat jalan. Jangan sampai kita seperti itu. Bukan salatnya yang salah, tapi orang yang salatnya itu yang salah. Ada hal yang tidak mengena. Ada hal yang belum terpenuhi. Seperti itu. Faman la adaba lahu, siapa yang tidak memiliki adab, la syari'ata lahu, artinya dia tidak punya syariat, wala imanalah, enggak punya iman, wala tauhidalah, dan juga dia tidak memiliki tauhid. Nah, qala fa hadhihi kulluha nususun sarihatun, dan ini semuanya adalah nas-nas yang gamblang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya adab. Wa aqwalun muayyadatun binuril ilham, dan perkataan-perkataan para ulama yang ditopang oleh cahaya keilhaman. Karena enggak mungkin ulama mengeluarkan satu statement, pernyataan terutama yang berkenaan dengan agama kecuali berlandaskan dalil. Apalagi itu seorang sahabat ataupun tabi'in. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, terlepas apakah statementnya itu benar atau salah, maka hendaklah kita berhusnuzan kepada ulama-ulama kita. Nah, mufsihatun bi'ului makanatil adabi. Dan dalil yang sangat jelas yang menandakan tingginya kedudukan adab dalam Islam. Alhamdulillah turun hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Alhamdulillah turun hujan. Musarrihatun bi anna jami'al a'mal ad-diniyah, menjelaskan secara spesifik bahwasanya seluruh amalan dalam agama ini qalbiyatan kanat, baik itu amalan hati atau badaniyatan, atau amalan yang dilakukan oleh badan, salat, puasa, atau qauliyatan, amalan yang kita lakukan dengan ucapan seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau fi'liyatan, atau dengan perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha, tidak akan bernilai sedikit pun darinya, illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali apabila dia dihiasi dengan pernak-pernik adab, dengan pernak-pernik adab seperti itu ya. Wal mahamidi as-sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Garis bawahi. Ini kalam, hada kalam yuktab bima'i dhahab. Ini ungkapan Mbah Hashim yang sangat luar biasa, yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Saya baca sekali lagi. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Karena orang yang menghiasi amalannya di dunia ini dengan adab, maka itu tanda kalau amalannya akan diterima di akhirat. Subhanallah. Kok bisa seperti itu? Gak mungkin Mbah Hashim menyimpulkan tanpa ada dalil, gak mungkin. Ya, beliau menyimpulkan karena memang adab adalah thamaratul amal, buah dari amalan. Samaratus syariah, buah dari syariat. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita untuk melakukan suatu ajaran dalam agama ini kecuali ada manfaat yang akan kembali kepada kehidupan manusia. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Diketahui oleh orang yang tahu, dia diketahui oleh yang tidak tahu, oleh orang yang tidak tahu, seperti itu. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa,
InsyaAllah bentar lagi puasa ya, 2 bulan lagi. Jadi kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Banyak tujuan berpuasa, faedah berpuasa. Salah satunya untuk mengekang hawa nafsu kita, membuat seorang lebih kuat untuk menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kita menahan hawa nafsu di Ramadan dan juga di luar Ramadan. Karena kita berpuasa bukan hanya puasa menahan makan, minum, dahaga dan dari segala hal dapat membatalkannya, tidak. Lebih dari itu, kita berpuasa dari segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di bulan Ramadan saja kita mampu, insya Allah di bulan lain pun kita juga pasti mampu. Nah inilah. Jadi ingat, syariat Allah turunkan tidak sia-sia, tapi ada hikmah yang besar di balik syariat tersebut. Itu adalah orang yang mengamalkan syariat pasti dia akan memiliki adab yang baik. Dan adab yang baik itu salah satu buah dari syariat ajaran agama Islam yang dia amalkan. Dan orang yang mengaplikasikan adab dalam kesehariannya, dalam muamalahnya, ibadahnya, interaksinya dengan manusia, maka itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya kelak di akhirat. Makanya ada sahabat dalam hadis yang sahih datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul ya'malu amalan fa yu'madu alaihi?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada orang yang datang mengerjakan suatu amalan dan orang lain puji dia, memuji dia karena dia melakukan amalan baik tersebut. Apa kata Nabi? Tilka ajilu busyral mu'min. Itulah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum jangan kegirangan ya. Oh, Ustaz muji ada. Wih, ana di sanjung-sanjung, insyaallah ahli surga. Jangan seperti itu, malah harus tawadhu. Ingat padi itu semakin berisi semakin menunduk. Antum juga harus sama. Semakin berisi semakin menunduk, jangan semakin tegang. Nah, ini paham gak nih? Hei, ngerti tidak? Jelas tidak? Jam berapa? Sedikit lagi. Nah, beliau sini menjelaskan sebab beliau mengarang kitab ini. Taib qala rahimahullahu taala walamma balaghat rutbatul adabi ila hadhihi martabah, maka ketika keutamaan adab ini sudah sampai ke tingkat, ke level yang tinggi seperti ini, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan, akan tetapi tidak semua orang dapat mengetahui adab secara terperinci, kecuali kalau dia belajar, berguru, baca seperti itu. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi, maka oleh karena itu aku terpanggil, terlebih lagi kata beliau, aku melihat para santri di zaman beliau ketika beliau balik dari Mekah, melihat santri-santri Indonesia sangat butuh terhadap adab penuntut ilmu, wa usri tikrari tauqifihim alaihi, dan juga mereka mengalami kesusahan kalau disuruh cari sendiri, susah untuk mutalaah. Tauqifihim bimakna ittila'ihim, disuruh mutalaah nyari sendiri susah, apalagi zaman beliau itu tidak seperti zaman sekarang. Semoga Allah merahmati Mbah Hashim. Ya, zaman beliau enggak seperti zaman sekarang. Antum mau apapun, nulis kitab. Antum mau kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim lil Imam Badruddin bin Jamaah, ketik di Google, muncul langsung kitabnya. Ketik di Shopee, muncul. Tinggal beli, datang. Zaman dulu enggak main-main, susah. Apalagi beliau hidup di zaman kolonial penjajah. Waktu itu kita masih dijajah oleh bangsa kafir Belanda dan antek-anteknya seperti itu. Ya, mereka melarang peredaran buku
agama Islam, apalagi itu buku-buku bahasa Arab. Takut nanti kalau kaum muslimin bangkit dan memberontak kepada mereka. Kalau mau nyari juga susah ketemunya. Gak ada internet, gak ada Shopee, gak ada Tokopedia, gak ada Lazada. Ya, makanya beliau waktu itu baru pulang dari Mekah, memiliki banyak referensi kitab. Akhirnya beliau mengumpulkan adab-adab. Karena memang kitab ini beliau susun dari banyak nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini di dalam ketika aku masih hidup dan juga setelah aku wafat. Innahu waliyul hasanat. Dialah Allah, zat yang memiliki segala kebaikan. Dan memang kataballahu li hadhihi risalati al-qabul. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan penerimaan kitab ini di tengah-tengah umat. Subhanallah. Nah, karena memang kitab ini sangat bermanfaat. Jazallahu anna wa anil islami ahsanal jaza li hadratis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Baik, langsung masuk al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini insyaallah akan kita ulas, akan kita kaji bersama-sama secara lebih detail pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup. Nah, silakan, ada yang bertanya? Satu pertanyaan saja, satu saja. Soal. Kalau nggak ada, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga